Halo Bu Hanifah, apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Betty, kabar saya baik. Bu Betty sendiri bagaimana kabarnya? Kabar saya baik juga Ibu Hanifah. Bu Hanifah, saya dengar Ibu mau melakukan coaching dengan Ibu Mundi, apakah benar? Betul Ibu, hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Mundi. Nanti akan saya lakukan. Oke, kalau Bu Hanifah mau melakukan coaching sama Bu Mundi, persiapan-persiapan apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah menyiapkan tempat yang nyaman ya Bu, tentunya karena saya berharap dengan tempat yang nyaman ini Bu Mundi bisa atau coach saya bisa bercerita dengan leluasa dan nyaman ya Bu. Kemudian saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya tanyakan kepada coach itu Bu. Oke Bu Hanifah, ada beberapa hal yang saya tanyakan ke Ibu ya. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya jelaskan dulu terkait dengan rubrik penilaian kita ya Bu ya. Baik. Oke, yang pertama itu prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Terus yang berikutnya, Ibu sudah memiliki kompetensi dalam coaching, yaitu kehadiran aktif, kehadiran penuh, itu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Dalam proses percakapan coaching, Ibu juga harus menerapkan alutsista, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang berikutnya, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu adalah bisa dipahami ya? Baik Ibu, bisa saya pahami. Sebelum dimulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu Hanifah ya. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya itu kompetensi mendengarkan dengan aktif, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, yaitu dengan menggunakan teknik rasa. Oke, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ya yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Yang spesifik yang akan saya kembangkan itu tentunya mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali kompetensi sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Oke, perihal indikator ketercapaian, tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya akan menerapkan alur filter secara menurut Ibu, dan saya juga tentunya saya bisa menggali ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari masalah yang beliau temui. Gitu. Oke, semoga indikator yang Ibu sampaikan berikut alur Tirta dapat tercapai ya Ibu ya, dan dapat tergali pada saat percakapan coaching nanti ya Ibu ya. Silakan memulai percakapan dengan coach. Semoga proses dapat berjalan lancar dan indikator ketercapaian dapat Ibu sampaikan. Itu ya Ibu Hanifah ya. Baik Ibu, terima kasih atas. Halo Bu Mundi, apa kabar? Hai Bu Hanifah, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali Bu Mundi. Ada yang bisa saya bantu Bu Mundi? Oh iya, ini Bu, saya ini menemui Bu Hanifah ngobrol nih. Siapa tahu dengan ngobrol dengan Bu Hanifah saya mendapatkan solusi atau gambaran dari permasalahan saya hadapi Bu. Ngomong-ngomong, ada masalah apa ya Bu Mundi? Ya, ini Bu, saya kan sekarang ngajar kelas 4 ya. Saya melihat anak-anak ini membuang sampah tidak pada tempatnya.
atau tidak pada tempat pemilahannya Bu, karena kan di sekolah saya kan kita membuat program pemilahan sampah ya, jadi di setiap ke depan kelas itu disediakan tempat sampah Bu, ada sampah multilayer, sampah plastik, botol gelas plastik, sampah kertas, dan sampah umum. Sampah umum itu sampah di luar dari pemilahan itu. Tapi saya melihat akhir-akhir ini anak-anak itu membuang sampah itu sudah tidak ini lagi Bu, tidak disiplin lagi. Jadi mereka asal sehingga tercampur aduk sehingga mengakibatkan bau dan tempat sampah itu basah dan tidak enak lah Bu, tidak sedap dipandang mata dan sangat mengganggu gitu. Dan anak-anak itu kenapa kok belum mempunyai kesadaran ya Bu ya, padahal kan sudah diberi setiap bank sampah itu sudah diberi label masing-masing loh. Bagaimana ya Bu Hanifah ya? Kalau saya tadi menyimak ya cerita Ibu, bahwasanya banyak anak-anak yang masih membuang sampah tidak sesuai dengan tempat kos-kosnya itu ya. Apakah sebelumnya Ibu sudah mencari tahu penyebab masalahnya kenapa anak-anak itu membuang sampah tidak pada tempatnya? Kalau males sih enggak juga ya Bu ya untuk membuang sampah itu. Kenapa? Karena kan tempat sampah sudah kita sediakan di mana-mana ya, di depan kelas ada, di sudut kelas ada, di depan kamar mandi ada, di lapangan pun juga banyak kita sediakan. Ini sepertinya kesadaran dari anak tersebut Ibu, anak-anak ini yang belum sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh sampah plastik gitu. Kemudian kalau Ibu tadi kan sudah menyiapkan ya, menyiapkan sampahnya, terus Ibu juga bukan karena anak-anak itu malas ya. Apakah Ibu sudah mencari cara lain untuk anak-anak ini agar membuang sampah sesuai dengan posnya itu Bu? Saya itu sudah melakukan sosialisasi lah ya, pada waktu pembiasaan kita sudah mensosialisasikan kepada anak-anak mana-mana atau pengenalan sampah Bu. Ini sampah multilayer itu terdiri dari plastik itu Bu, plastik bekas es, plastik itu label botol dan sebagainya, botol dan gelas plastik sendiri, kertas dan juga tutup botol itu harus disendirikan tanpa dicampur dengan botolnya. Seperti itu Bu, sebenarnya kita sudah sosialisasi, kita juga sudah memperlihatkan video ya kan tentang bahayanya sampah plastik, bisa mencemari lingkungan, ekosistem tanah, begitu kan. Dan kita sudah ini Bu kerjasama dengan bank sampah Bu, bank sampah Gunung Mas. Jadi kita ini mengolah sampah yang ada di sekolah itu menjadi bermanfaat. Dari sampah bisa menjadi emas, karena motor kita kan sampah menjadi emas gitu loh Bu. Biasa sekali ya Bu ya. Tadi Ibu sudah memberikan melalui video ya, bahkan sampai ada motor ya, kalau sampah itu bisa menjadi emas. Nah kalau dari ini Bu, setelah Ibu dari yang pernah Ibu lakukan tadi, berapa tuh tingkat keberhasilannya dari 1 sampai 10? Kalau saya ngasih
poin ya Ibu ya, dari 1 sampai 10 itu masih berapa ya? Masih 75 deh dari apa yang sudah saya usahakan itu. Itu ya hanya berapa tadi? 75. Nah itu 1 sampai 10 itu dapatnya 75. Nah ada nggak Bu dari pihak lain yang bisa membantu Ibu untuk ketercapaian anak untuk bisa membuang sampah di tempat yang sudah disediakan tadi? Ya, pastinya saya nggak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Pasti saya akan membicarakan ini dengan kepala sekolah sebagai pimpinan kami ya. Dari program atau rencana saya ini saya akan menyampaikan ke kepala sekolah. Juga saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dan caraka untuk bagaimana supaya anak-anak itu sadar gitu loh, membuang sampah di tempat pemilihan yang sudah disediakan. Dan juga saya akan membentuk duta lingkungan Bu. Duta lingkungannya saya akan ambil dari per kelas ya, terutama kelas tinggi ya, kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6, di mana mereka akan nanti bertugas ya secara bergiliran untuk mengawasi teman-temannya setelah jajan supaya membuangnya itu sesuai dengan tempat pemilahannya gitu. Dan ini saya juga akan berusaha dengan kolaborasi dengan orang tua murid Bu, supaya apa yang kita lakukan di sekolah ini dapat diteruskan juga di rumah gitu, supaya tidak putus Bu gitu. Luar biasa sekali ya Bu, tadi sudah ada syaratannya juga, kemudian membuat duta lingkungan. Menurut Ibu ada nggak sih Bu pihak lain yang bisa selain yang tadi Ibu sebutkan itu bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini di sekolah itu? Kalau pihak lain itu kemarin kita sudah diskus juga ya, kita juga minta izin ke kepala sekolah untuk bekerjasama dengan kelurahan Bu. Jadi kan kelurahan punya bank sampah juga nih, supaya nanti lebih kalau kelurahan kan dekat ya Bu, kalau Punomas kan agak jauh. Jadi mungkin dengan kerjasama dengan pihak kelurahan dan orang tua murid ya. Hai Bu Hanifah, luar biasa sekali ya Bu Hanifah ya, sudah selesai melakukan coaching sama Bu Mundi ya, berjalan dengan lancar. Bu Hanifah, saya mempunyai beberapa catatan ya, sebelum saya sampaikan catatan tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Hanifah. Boleh ya Ibu ya? Tentu Ibu, sangat boleh sekali. Oke, terima kasih Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching dan yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat proses percakapan tersebut tadi? Baik Ibu, yang saya lakukan pada proses coaching tentunya saya sudah merasa saya sudah melakukan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, karena saya tahu prinsip coaching itu diantaranya itu adalah kemitraan. Saya sudah merasa melakukan kemitraan dengan Bu Mundi sebagai coach saya, di mana saya sudah merasa Bu Mundi itu sebagai rekan saya gitu ya Bu. Kemudian saya juga sudah melakukan proses kreatif ya Bu, karena saya di situ sudah berusaha kreatif memberikan pertanyaan ya Bu, dan saya juga sudah memaksimalkan potensi saya sebagai seorang coach.
Kemudian kompetensi yang sudah saya lakukan diantaranya itu saya sudah berusaha mendengarkan aktif, ya, selain mendengarkan, artinya saya juga mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, karena di situ saya tidak berhenti dalam satu pertanyaan, saya terus bertanya kembali sehingga pertanyaan-pertanyaan itu memaksimalkan kunci saya atau Bu Mundi untuk mengembangkan dari pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang ada di beliau, Bu. Seperti itu. Iya, Bu Ani, betul sekali ya. Yang sudah Ibu sampaikan itu sangat betul dan sesuai dengan catatan saya, gitu ya. Ibu sudah melakukan kemitraan, terbukti pada saat berbicara dengan Ibu Mundi merasa setara, gitu ya. Tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip proses kreatif, di mana berusaha menggali potensi-potensi dari seorang coach, dari Ibu Mundi terkait masalah yang dihadapi oleh Ibu Mundi sendiri ya. Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memaksimalkan potensi dari Ibu seorang coach ya, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti dari prasupervisi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita. Dari catatan yang saya catat sudah terlaksana semua ya, Ibu Lani ya. Yang penting dari proses tadi saya juga sudah mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur cerita, di mana Ibu sudah memulai dengan tujuan umum, ada identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya juga ada, dan tanggung jawab sudah lengkap ya Ibu ya. Alhamdulillah. Secara gambaran umum, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Jadi ya, ada satu pertanyaan terakhir, Ibu boleh ya? Boleh. Berdasarkan hasil coaching tadi ya, kompetensi mana yang Ibu mau kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi apa yang mau dikembangkan? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya ya, Bu ya, saya harus belajar lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Tentunya kenapa saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot tadi pastinya lebih mengembangkan coaching untuk menemukan ide-idenya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau di dalam kelas ya, Bu. Dan dari pertanyaan berbobot itulah nantinya juga bisa saya sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi, Ibu. Dan karena kan dari pertanyaan berbobot coach itu memberikan jawaban. Saya sebagai dari jawaban coach tadi, saya juga bisa memberikan pertanyaan kembali seperti itu, Bu. Kemudian tujuannya apa? Dari menemukan ide-ide tadi, coach juga akan mampu menyelesaikan permasalahannya. Itu sih, Ibu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Hanifah ya. Ya, semoga dengan kompetensi yang Ibu miliki, Ibu semakin sukses dan Ibu bisa melakukan itu di sekolah Ibu gitu ya Ibu ya. Dan Ibu tetap sehat supaya bisa lebih sekolah Ibu gitu ya Ibu ya. Dan Ibu tetap sehat supaya bisa lebih maju berkarya ke depan. Sekian dari saya Bu Hani ya. Semoga semakin sukses.
Terima kasih. Baik Bu Betty, terima kasih.